Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Marilah kita memasuki rumah kudus. Ibadah akan kita mulai. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi. Jiwaku puji Tuhan selagi ada nafasmu. Allahku patutlah kuagungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jika penolong rakyatku, betapa bahagia. Dia penuhilah harapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah kepada kami hati yang tulus dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat hidup tentram di dalam perlindungan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi berbagai godaan dan pencobaan dalam hidup ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta
Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada hari ini, terturat di Ulangan 15 ayat 6 sampai 11. Marilah kita membaca secara bergantian. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itu Tuhan Allahmu akan memberi berkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sengsaralah dia yang suci kudus, olehnya dosamu telah ditebus, olehnya dosamu telah ditebus. Pergilah padanya, engkau yang lelah, bebanmu diangkat, hatimu lega. Bebanmu diangkat, hatimu lega. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah berserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu.
dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita ke perkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti krimiji, akan menjadi putih seperti salju, walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan gelap. Tuhanku perlu pertolonganku, sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Janganlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 2. Beginilah firman-Nya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Por Gracia.
kita bernyanyi. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakan kau seperti gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Ia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Menciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita dengarkan berita jemaat. Warta jemaat minggu keempat setelah Trinitatis 12 Juli 2026. Yang pertama, jadwal KOR hari Minggu 19 Juli 2026. A. KOR yang mengikuti ibadah bahasa Indonesia sesi kedua jam 9 adalah KOR Lukas. B. Ibadah bahasa daerah sesi ketiga jam 10.30 adalah KOR Ina Esther dan KOR Lansia. Kedua, ibadah kategorial. Ibadah kategorial KOR Lansia dilaksanakan hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 masuk pukul 10 WIB. Ketiga, pertangyangan keluarga penatua. Hari ini, Minggu 12 Juli 2026, diadakan pertangyangan keluarga penatua tempat di GSG setelah selesai ibadah sesi ketiga dan sebagai tuan rumah adalah sektor Moria. Keempat, rapat majelis jemaat evaluasi program pelayanan Januari sampai Juni 2026. Hari Minggu 19 Juli 2026 akan dilaksanakan rapat majelis evaluasi program pelayanan jemaat Januari sampai Juni 2026 dilaksanakan setelah ibadah sesi ketiga jam 12.30 WIB bertempat di GSG kompleks gereja ini. Untuk itu diundang seluruh anggota majelis jemaat kita, penatua, PHJ, ketua-ketua seksi, PHB, penasehat untuk menghadirinya. Kelima, pemberkatan pernikahan warta pertama. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Pesta Maria Pasaribu, putri dari Naik Haji Holland Pasaribu, Ibu Murni Peria Borusimajuntak, anggota jemaat kita, dari Jalan Parkit Raya 3 nomor 299, Perumnas Mandala dari sektor Galatia, dengan Alberto Valentino S. Siregar, anak dari Bapak Wilfred Siregar, Ibu Resil Borutambah, anggota jemaat HKBP Wahidin Baru, Jalan Garuda nomor 6 Banten Timur, Medan. Rencana pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di gereja HKBP Wahidin, masuk pukul 10 WIB. Yang keenam, jemaat yang tambah mulai hari ini Minggu 12 Juli 2026 sudah menjadi anggota jemaat kita Bapak Satrio Lumbanturuan dan Ibu Aulita Damanik, dan satu orang anak jemaat kita dari Jalan Raja Wali 2 nomor 117 sektor Petrus sudah diperkenalkan di ibadah sesi pertama. Yang ketujuh, jadwal ibadah sektor. Hari Rabu 15 Juli 2026 akan dilaksanakan ibadah kebaktian sektor yang bertempat di rumah anggota jemaat masuk pukul 20. Alamat dan ada di tertib acara kita. Salam. Kita bernyanyi.
persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, kuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran dan juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebelum saya membaca firman Tuhan sebagai dasar khotbah bagi kita pada minggu hari ini, kalau boleh saya bertanya, pergumulan besar apa yang sedang dialami warga gereja saat ini? Bola. Banyak warga gereja sekarang sedang bergumul, memilih beribadah atau nonton bola. Nah, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, firman Tuhan dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca secara bergantian. Kita mulai. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Saling menolong itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini. Biasanya secara umum ketika kita bicara tentang menolong, selalu kita kaitkan dengan orang miskin atau dengan orang yang sedang ditimpa bencana atau orang yang lemah. Namun melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita mau disadarkan bahwa pengertian menolong itu tidak sekedar hal demikian. Bukan sekedar menolong orang dalam kesusahan, tetapi lebih mau menunjukkan bahwa menolong orang lain adalah
wujud nyata dari orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran akan senantiasa bertindak untuk menolong. 3 Yohanes ini ditulis dan ditujukan kepada seorang bernama Gaius. Tapi yang pasti Gaius ini bukan Gaius Tambunan. Maaf kalau ada yang marga Tambunan di sini. Ini adalah Gaius, seorang yang boleh dikatakan dalam pembacaan ini dia dikenal karena kasih dan keramah tamahannya. Rasul Yohanes memuji Gaius ini karena dia bukan sekedar menjadi orang yang percaya kepada Kristus, tapi dia juga menjadi orang yang senantiasa membantu orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, yang melayani pekerjaan Injil. Oleh karena itulah, kita diajak untuk merenungkan pengertian saling menolong. Mengapa kita harus saling menolong? Mengapa kita harus menolong? Dari pembacaan ini, menolong adalah tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi Gaius menolong orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil, meskipun mereka-mereka ini tidak dikenal oleh Gaius. Tetapi Gaius menolong mereka. Dan ini mau memperlihatkan, menunjukkan kesetiaan Gaius kepada Tuhan melalui tindakannya. Mengapa dikaitkan dengan kesetiaan? Bapak Ibu, pada masa itu pemberitaan Injil, orang-orang yang melayani atau mengerjakan pemberitaan Injil itu dianggap orang-orang yang aneh. Dianggap itu musuh bersama. Kita juga ingat bagaimana Paulus sebelum ditangkap oleh Kristus, ketika dia bernama Saulus, dia termasuk salah satu orang yang menganiaya pengikut Kristus. Dia salah satu orang yang dikenal untuk menghambat pemberitaan Injil. Jadi kalau ada orang yang mau menopang, membantu mereka-mereka yang sedang memberitakan Injil, itu adalah pekerjaan yang mengandung risiko. Itu adalah pekerjaan yang menanggung risiko. Tapi disitulah kesetiaan Gaius kepada Tuhan, kesetiaan Gaius kepada Kristus. Kalaupun karena dia menolong mereka-mereka yang sedang mengerjakan pekerjaan Injil itu, mempunyai resiko bagi dirinya, dia siap untuk itu. Jadi menolong bukan sekedar membantu, tetapi boleh dikatakan mempertaruhkan reputasinya, mempertaruhkan hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi. Jadi dengan demikian, pengertian menolong bukan masalah tentang siapa orangnya yang mau kita tolong. Kita kan sering begitu, siapa yang mau bisa kita tolong? Siapa orang yang mau kita tolong? Kalau nggak ada manfaatnya, sering mbak kita mau menolong mereka. Sulit. Karena kita berprinsip, aku tolong kau, tolong aku. Selalu ada timbal balik. Tetapi dalam pengertian pembacaan kita hari ini, Gaius memperlihatkan. Dia bukan sekedar melihat siapa yang ditolong,
Karena sesungguhnya dia tidak kenal dengan orang-orang yang sedang ditolongnya itu. Yang dia tahu itu adalah orang-orang yang sedang memberitakan Injil. Jadi dengan demikian mau menunjukkan bahwa yang utama rupanya dalam hal menolong bukan tentang siapa orang yang mau kita tolong, tetapi untuk siapa kita melakukan itu. Untuk siapa kita melakukan itu? Untuk siapa kita menolong seseorang itu? Gaius menunjukkan. Dia melakukan itu untuk Tuhan. Dia ingin memuliakan Tuhan melalui tindakannya menolong. Karena apa? Karena itu salah satu perintah Yesus Kristus untuk saling mengasihi. Bentuk pertolongan yang bagaimana yang dapat kita lakukan? Sering kita beranggapan kalau hal yang kecil, nggak enak hati lah. Hanya sepelenya itu. Kita ingin maunya kalau menolong itu harus yang besar-besar. Kalau seperti itu prinsipnya kita harus menjadi orang kaya dulu lah baru bisa menolong orang. Tetapi rupanya bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Dikatakan, Tuhan menghargai kesetiaan sekecil apapun ketika kita melakukan tindakan menolong orang. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan untuk menolong orang. Ini bukan masalah nominal, tapi masalah hati. Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, menolong itu membawa sukacita. Dikatakan orang-orang yang ditolong oleh Gaius ini, meskipun Gaius tidak kenal mereka, mereka memberi kesaksian tentang apa yang dilakukan oleh Gaius kepada mereka. Jadi ini menunjukkan yang dilakukan oleh Gaius, pertolongan yang kita lakukan, jika itu dilakukan dengan ketulusan hati, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita melakukan itu, ketika kita menolong dengan ketulusan, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah menolong dalam ketulusan. Ada rupanya yang menolong dengan tidak tulus, ada. Menolong untuk pamer. Aku kan udah bantu Sion, aku udah kasih sekian, aku udah tolong mereka. Itu bukan menolong di dalam ketulusan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi menolong itu bukan sekedar yang penting beres, yang penting sudah kukerjakan. Bukan sekedar itu. Bahkan dalam pembacaan ini dikatakan ketika kita menolong orang dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Cara yang berkenan kepada Allah. Artinya dengan cara yang layak di hadapan Allah. Memberi dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Dikatakan ketika sering kita mendengar dalam ayat-ayat menjelang persembahan, memberi dengan sukacita, jangan dengan bersungut-sungut. Oleh karena itulah, jika kita memberikan dengan sukacita, tentu itu akan membawa hasil yang menggembirakan. Gaius dengan sukacita
membuka pintu rumahnya, menyediakan makanan, dan kemudian memberikan bekal, sangu untuk mereka ini supaya bisa melanjutkan perjalanan, supaya mereka memiliki bekal dalam perjalanan selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Selanjutnya dikatakan dalam pembacaan ini, menolong itu berarti ikut ambil bagian dalam pekerjaan Injil. Tidak semua dari kita dipanggil untuk menjadi pengkhotbah di mimbar seperti saya. Tidak semua kita dipanggil untuk menjadi penginjil, pergi ke pedalaman pelosok-pelosok sana. Demikian juga Gaius, dia bukan pengkhotbah, dia bukan penginjil. Tapi rupanya dengan menolong para pelayan Tuhan tadi itu, dengan menolong mereka-mereka yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan itu, Gaius telah ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil itu. Walaupun dia tidak berkhotbah, tapi ketika dia menolong memperlengkapi mereka, Gaius telah ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Jadi boleh dikatakan menolong mereka dengan mereka yang memberitakan Injil, kedua-duanya dipakai oleh Tuhan. Ada yang berkhotbah, ada yang menopang. Menopang melalui tenaga, melalui waktu, melalui materi. Kedua kelompok ini dipakai Tuhan. Sehingga boleh dikatakan orang yang ikut menopang itu punya bagian, ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Karena itu upah yang diterima, tanda petik, upah yang diterima oleh mereka yang memberitakan Injil, para pengkhotbah, itu juga akan diterima oleh mereka-mereka yang menopang pemberitaan itu. Bukan hanya sekedar mau mengatakan lebih besar upah pengkhotbah daripada mereka yang menopang. Berapa besarnya itu Tuhan yang menentukan. Tetapi bagi mereka, baik yang berkhotbah langsung maupun yang menopang untuk itu, sama-sama memperoleh upah dari Tuhan. Karena kedua-duanya sama-sama dipakai oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau disadarkan bahwa saling menolong dalam tubuh Kristus bukan pilihan, tetapi itu adalah kewajiban iman kita. Karena itu ingatlah, setiap yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kiranya kita yang hadir saat ini dikenal bukan karena kekayaan kita, tetapi kita dikenal oleh orang karena kasih yang nyata melalui tindakan kita menolong. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman. Berkati menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun hidup kami, sehingga kami senantiasa digerakkan untuk bersedia menolong. Karena kami tahu itu adalah tanda kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Sehingga mereka yang menerima tolongan itu juga, mereka ikut memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini. Di tengah-tengah pergumulan, godaan, kami boleh
Menyingkirkan godaan untuk nonton bola itu, untuk lebih mengikuti ibadah Minggu Satu. Biarlah Engkau yang senantiasa menopang seluruh kehidupan jemaat-Mu ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Itu juga Tuhan, kami membawakan jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan Pesta Maria Pasaribu dengan Alberto Valentino Siregar. Biarlah segala persiapan dan acara pemberkatan pernikahan itu boleh berlangsung dengan baik dan mereka dalam kondisi kesehatan dan suasana hati yang baik. Segala yang diperlukan untuk acara maupun resepsi adatnya, Tuhan juga yang mencukupkan. Itu juga Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga Satrio Lumbanturuan dan Ibu Aulita Damanik beserta seorang anak yang telah bergabung di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu ini. Berkenanlah Engkau memakai keluarga ini menjadi warga jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk Minang Nyonya Aritonang Boru Naibaho, Ma Ugo yang saat ini dalam keadaan sakit dan opname di rumah sakit. Pakai tenaga paramedis ya Tuhan untuk menolongnya pulih dari kondisi kesehatannya. Berkuasalah Engkau ya Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergema, ku persembahkan kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.